Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sudah pada sarapan belum nih? Sudah. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara bagaimana memberikan terapi nebulizer. Ada yang sudah tahu terapi nebulizer itu apa? Atau gambarannya lah, terapi nebulizer itu seperti apa? Atau ada yang sudah pernah lihat di rumah sakit sebelumnya? Ada Pak. Gimana? Pemberian uap pada Oh, pasien. pemberian obat pada pasien. Oke, yang lain ada? Sepertinya sama Pak. Oh, sama. Jadi terapi nebulizer ini kalau didefinisikan, jadi terapi nebulizer adalah pemberian tindakan yang diberikan kepada pasien dengan memberikan obat yang diubah menjadi partikel-partikel kecil sehingga dapat langsung masuk ke dalam saluran pernapasan pasien melalui inhalasi. Jadi inhalasi itu seperti uap tadi. Nah, jadi begitu. Jadi tujuannya, ada yang sudah tahu tujuannya apa? Untuk melancarkan dahak ada. Untuk melancarkan dahak, kemudian apa lagi? Untuk memudahkan langsung Masuk ke saluran pernapasan, kemudian untuk mengurangi sesak napas. sesak nafas, untuk apa lagi? Mengoptimalkan kapasitas vital paru. Jadi ada yang pertama apa tadi? Ulang. Melancarkan dahak. Melancarkan dahak, kemudian mengurangi sesak nafas, apalagi membantu masuk ke saluran. obat langsung masuk ke saluran pernapasan. Kemudian untuk mengoptimalkan kapasitas vital paru. Oke, jadi setelah kita mengetahui apa itu terapi nebulizer, kemudian kita mengetahui tujuannya apa, kita langsung ke alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya apa saja? Handspoon. Ada handspoon, kemudian aquades atau bisa juga NaCl. Kemudian apa lagi? Kapas. Ada kapas, kemudian dispo. Terus ada obat sesuai instruksi dokter. Kemudian ada bengkok, handuk juga ada bengkok, baikkan. Kemudian tentunya alat nebulizer. Kemudian ini bisa kita menggunakan sungguh bawaan dari alat. Jadi selanjutnya setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, kita rapatkan ataupun dekatkan dengan pasien. Kemudian kita langsung interaksi dengan pasien. Jadi apa yang kita jelaskan pertama? Orientasi dulu kepada pasien. Sama seperti biasa, kita pastikan apakah pasien ini yang akan kita berikan nebulizer dengan cara apa? Interaksi dengan pasien. Jadi assalamualaikum Pak, nama saya perawat A, saya dinas dari jam 8 sampai jam 2 nanti. Nama Bapak siapa? Saya nama Tuan B. Oke. Bapak umurnya berapa? Bapak tinggalnya di mana? Nah, jadi setelah kita menanyakan, kita pastikan dengan melihat gelang pasien, gelang identitas pasien. Kita lihat namanya Tuan B apakah benar, dia tinggal di alamat tersebut apa benar, dan umurnya berapa ya. Jadi setelah itu kita jelaskan tujuan kedatangan kita. Jadi Pak, hari ini saya akan memberikan terapi nebulizer pada Bapak dengan tujuan dikarenakan Bapak ada sesak napas, kemudian ada penumpukan lendir. Jadi kita anjurkan untuk diberikan terapi nebulizer supaya mengurangi sesak Bapak, untuk mengencerkan dahak Bapak. Jadi seperti itu. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, kita langsung cuci. Nah, kita cuci tangan, kemudian kita pasang handscoon. Setelah kita pasang handscoon, baru kita apa selanjutnya? Memposisikan pasien. Nah, jadi kita posisikan pasien apa? Posisi apa? Semi-fowler. Jadi kita memposisikan pasien semi-fowler, namun kita juga harus memperhatikan kenyamanan pasien. Pak, sudah seperti itu posisinya. Jadi kita harus interaksi tetap dengan pasien. Jadi setelah itu kita tanya kembali kepada pasien, Pak, sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Jika belum nyaman, apakah perlu dinaikkan lagi atau diturunkan lagi, terserah pasien. Kemudian setelah kita posisikan pasien, kita letakkan handuk di dada pasien. Gunanya untuk apa? Supaya dan dia tidak
Pakai pasien. Ya, oke. Kemudian lanjut persiapan alat, kita dekatkan alat dengan pasien untuk memudahkan kita dalam melakukan tindakan. Dekatkan alat. Kemudian kita sebelumnya cek dulu obat apakah sudah ada atau belum. Jika belum ada, kita siapkan peralatannya. Kita encerkan Aquades dengan larutan ataupun obat sesuai instruksi dari dokter. Jadi kita larutkan dengan apa? Aquades. Nah, jadi kalau tidak ada Aquades, kita bisa menggunakan NaCl. Kita larutkan. Jadi kita melakukan tindakan itu sesuai dengan instruksi dari dokter. Mungkin dianjurkan berapa cc Aquades, berapa cc obat yang harus diberikan, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita berikan obat sesuai dengan instruksi. Misalnya Pentolin juga bisa, Duradril. Jadi itu sesuai dengan instruksi dari dokter. Kita berikan berapa cc, dosisnya berapa. Jadi kita berikan sesuai dengan dosis sesuai instruksi dari dokter. Jadi setelah kita masukkan obat, kita tutup kembali alat nebu. Jadi caranya ini kita tutup seperti ini. Setelah kita memasukkan obat ke dalam mesin nebu, kita pastikan dulu dengan cara kita operasikan alatnya. Ini ada tombol on off. Kemudian kita setting max atau min uapnya. Di sini ada tombol timernya. Kelihatan nggak? Kelihatan toh? Nah, nah itu. Jadi setelah kita masukkan obat, pas kita untuk timernya kita cek dulu apa ada uap yang keluar atau tidak. Nah, jadi kita cek, kita setting alatnya ada, berarti setelah kita mau ada uap yang keluar, kita pasang sungkupnya ke pasien. Pak, permisi ya Pak, saya pasang dulu. Oke. Jadi kita setting berapa menit sesuai anjuran, 5 menit atau 10 menit. Oke. Oke. Setelah ada penguapan, kita tunggu berapa menit. Misalnya di instruksi 5 menit atau 10 menit. Jadi kalau ada pertanyaan langsung disangka saja saya. Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Apakah hanya satu alat ini yang digunakan untuk tindakan nebulizer? Kalau untuk alat itu berbeda-beda setiap institusi, kan alat itu ada bermacam-macam. Jadi seperti ini, kalau misalnya ini kan, ini ada yang timernya itu kayak digital. Enggak digital, misalnya 5 menit, lagi 5 menit berapa detik. Nah, ini kan kayak manual gitu kan. Jadi tinggal 5 menit. Jadi dia nanti akan kembali seperti semula, ke nol lagi jika sudah selesai proses nebulizer. Nah, jadi kalau ada alat lain juga, dia misalnya disetting 5 menit. Nah, dia akan kelihatan nominalnya ataupun angkanya. Misalnya kembali ke 1 menit. Oh, misalnya kita bisa ngecek lagi, waktunya tinggal 1 menit lagi nebunya selesai gitu. So, kalau ini kan manual kayak ini, timernya tinggal diputar aja terus cuma jadi 5 sampai 10 sampai 30 menit. Tapi kalau ada yang digital, jadi beda-beda tiap institusi ataupun rumah sakit, itu beda-beda alatnya. Seperti itu. Ada lagi? Jadi setelah 5 menit ini akan kembali ke normal lagi, kembali ke nol lagi dia. Jadi kita lihat pasien apakah masih sesak atau tidak, kita cabut dulu. Oke, ini siapa? Dekat. Oke. Oke, setelah pemasangan nebu, kita tanya dulu kepada pasien, apakah Bapak sudah lega
misalnya sudah dilakukan Ibu, Pak, bagaimana perasaan Bapak? Bapak sudah mendingan atau sudah lega? Apakah Bapak merasa nafasnya sudah sedikit lancar? Nah, seperti itu. Jadi kita mengevaluasi keadaan pasien. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, kan tadi tindakan yang diberikan itu kan cairan yang diberikan itu kan Aquades. Apakah ada cairan lain yang selain Aquades yang diberikan kepada pasien? Kalau Aquades dia kan pelarut, jadi dia dicampurkan dengan obat. Jadi obat itu berbeda-beda. Kalau di sini kita menggunakan Duradril. Kalau ada biasa di rumah sakit juga ada Pentolin. Jadi dia bermacam-macam sesuai dengan instruksi yang diberikan dari dokter kepada pasien. Jadi seperti itu tergantung dari instruksi aja sih. Ya tergantung dari instruksi yang diberikan. Gitu. Kemudian apalagi? Jadi setelah kita melakukan tindakan Ibu, kita rapikan lagi pasiennya. Rapikan kalau ada rembesan-rembesan air atau uap, kita bisa lap menggunakan tisu bisa. Kemudian setelah kita melakukan tindakan Ibu, kita off lagi. Kita offkan kembali lagi mesinnya. Kita off, kita bereskan dulu pasien, utamanya bereskan dulu pasien. Kita kembalikan, Pak, mau posisi sini seperti ini saja atau mau dikembalikan ke semula, tergantung dari kenyamanan pasien. Jadi kalau pasien mau seperti ini, kita tidak usah ubah lagi kondisi pasien. Mungkin dia masih untuk merelax, seperti itu. Jadi kalau pasien mau semula, kita kembalikan lagi seperti semula. Seperti itu. Jadi setelah kita merapikan pasien, kita rapikan lagi alat-alat, kita bereskan alat-alat, kita kembalikan seperti semula, sampah-sampah kita buang. Jadi seperti itu pemasangan jadi kemudian handscoon kita lepas, kita buang ke bengkok ataupun tempat sampah. Setelah kita melakukan tindakan semua, kita melakukan fase terminasi. Jadi kita sampaikan kepada pasien, Pak, untuk tindakan hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah Bapak sudah merasa lega dengan tindakan nebulizer tadi? Apakah dahaknya sudah keluar seiring dengan proses nebulizer atau sesak napas Bapak sudah berkurang? Nah, seperti itu. Jadi kita evaluasi kembali kepada pasien. Nah, setelah evaluasi kita terminasi. Jadi Pak, saya akan kembali ke ruangan. Jika Bapak butuh sesuatu, Bapak bisa hubungi saya melalui keluarga Bapak, ataupun ada tombol yang di belakang tempat tidur, Bapak bisa tekan dan saya akan datang. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah itu kita permisi kepada pasien, kemudian jangan lupa untuk dokumentasi. Jadi kita dokumentasikan proses selama nebulizer tadi berlangsung, obat apa yang diberikan, durasinya berapa menit, kemudian lendirnya keluar atau tidak, konsistensinya apa, kemudian sesaknya berkurang atau tidak, kemudian kita catat jam berapa kita melakukan nebu, siapa yang melakukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi semuanya itu setelah melakukan tindakan kita harus dokumentasikan atau kita harus catat semuanya supaya semuanya terstruktur dan kita bisa pada saat kita upload dengan perawat yang lain kita bisa menyampaikan perkembangan pasien. Oke? Jadi untuk selanjutnya kita akan praktek mandiri. Jadi untuk praktek mandiri saya berikan kesempatan kepada kalian untuk maju di sini dan mempraktikkan secara mandiri. Jadi siapa yang akan duluan? Saya. Oke, silakan. Silakan sini aja. Baiklah, saya akan melakukan terapi nebulizer. Jadi sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Perawat Sela. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi Pak, saya akan melakukan tindakan kepada Bapak tentang terapi nebulizer, di mana Pak, terapi ini untuk mengurangi sesak napas pada Bapak, untuk mengencerkan dahak. Jadi Pak, sebelumnya benarkah dengan Bapak A
Bapak benar tinggal di kota ya? Jadi Pak, sebelumnya saya akan mengecek gelang pada Bapak ya. Permisi ya Pak. Saya mengecek apakah sudah benar dengan gelang itu. Iya, jadi Pak, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Saya akan kembali lagi setelah mencuci tangan. Permisi ya Pak. Oke. Terus sudah sih. Terus setelah cuci tangan apa? Setelah cuci tangan, kita mempersiapkan alat yang untuk digunakan pada pasien. Oke. Kita mempersiapkan kalau alat dan bahannya sudah lengkap. Pertama-tama kita memposisikan pasien dengan semi-fowler agar pasien bisa nyaman dengan posisi. Terus lagi. Jadi Pak, apakah Bapak sudah nyaman dengan posisi ini atau saya turunkan sedikit atau saya naikkan sedikit? Oh ya. Ini sampai. Jadi sebelumnya kita isi dulu larutannya menggunakan NaCl dan obat sesuai dengan instruksi dokter. Tutup dulu. Ya. Selanjutnya kita isi obat, bisa menggunakan obat Duradril. Gunakan sesuai instruksi dari dokter. Oke. Tutup dulu. Selanjutnya kita pastikan Ada yang mesin. kelihatan nggak? Apa? Kita pastikan Ada yang mesin kelewatan atau enggak? Ada. Apa? Ada dekatkan alat. Alat, terus apa lagi? Handuk. Nah, Handuk. Iya, jadi sebelum kita melakukan terapi itu kita pasang handuk di dada pasien untuk ketika pasien batuk tidak mengenai baju pasien. Kita hidupkan mesin nebunya terlebih dahulu. Terus sesuaikan minimal atau maksimal sesuai kenyamanan dari pasien. Kita atur waktu, sebelumnya kita cek apakah uapnya sudah keluar atau belum. ada nggak? Nah, ini. Oke.
Jadi ketika uapnya sudah keluar, kita matikan dulu waktunya, supaya uapnya itu tidak merambat kemana-mana. Kita pasang ke wajah pasien, sebelumnya kita permisi terlebih dahulu kepada pasien. Jadi Pak, Terus saja. permisi ya Pak, saya akan memasangkan masker sungkupnya itu pada kita atur waktu selama 5 menit atau berapa menit sesuai instruksi dari dokter. Setelah 5 menit waktunya itu akan otomatis kembali ke off, akan mati sendiri. Jadi kita setelah mati, kita akan melepaskan sungkupnya dari pasien. Permisi ya Pak. Setelah itu kita rapikan alat. Nah, ketika ada air atau ada lendir yang di mulut pasien, kita bisa bersihkan menggunakan tisu. Iya. Jadi setelah itu kita masuk pada fase terminasi. Jadi kita mengevaluasi bagaimana Pak keadaannya, bagaimana perbedaan sebelum saya melakukan terapi dengan yang sekarang sudah saya lakukan tindakan Pak. Jadi kita mengevaluasi apa yang dirasakan pasien setelah kita lakukan tindakan. Jadi setelah itu kita dokumentasi apa-apa saja yang telah kita lakukan kepada pasien. Kita tulis obat apa yang kita berikan, serta kita melihat ketika ada lendir yang keluar dari pasien, kita melihat warna lendirnya. Jadi setelah itu kita pamit kepada pasien. Jadi Pak, saya sudah melakukan tindakan. Ketika Bapak membutuhkan saya lagi, bisa Bapak langsung menghubungi saya di ruangan perawat, atau bisa Bapak tekan tombol yang ada di belakang tempat tidur Bapak. Permisi ya Pak. Oke. Jadi jangan lupa lepas handphone, terus cuci tangan. Nah, jadi untuk selanjutnya siapa lagi? Sesuai giliran aja ya. Iya. Oke, silakan. Kembali. Nah.